Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah setiap pribadi orang yang hidup mempunyai harapan. Apabila kita membaca dan meneliti lebih mendalam tentang kitab Pengkhotbah, maka kita akan menemukan hal yang sangat menarik. Membaca dan merenungkan sekilas kitab Pengkhotbah ini akan membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa kitab Pengkhotbah itu bernada atau bernuansa yang pesimistis, di mana selalu ditandai adanya pengulangan kata sia-sia sampai 79 kali. Akan tetapi sebenarnya kitab Pengkhotbah tidaklah mengajarkan hal yang hidup yang bersifat pesimisme. Di antara ayat-ayat yang terkesan pesimistis, justru di dalamnya kita akan menemukan ayat yang optimistis, seperti yang ada pada ayat yang menjadi nas renungan kita pada hari ini. Pada bagian dari nas renungan kita, Pengkhotbah 9 di ayat 1-3 mengungkapkan bahwa semua manusia pada dasarnya menuju tujuan yang sama, yaitu alam orang mati. Seolah-olah tak ada bedanya antara orang baik dan orang yang jahat. Sampai di sini kita masih melihat nada pesimistis. Akan tetapi pada Pengkhotbah 9 ayat 4 ini menandai awal perspektif yang berbeda. Ia menekankan keberhargaan kehidupan dibandingkan dengan kematian. Bahwa hidup, sekalipun dalam keadaan hidup yang menderita akibat gangguan sakit penyakit atau dianggap hina seperti anjing, justru masih lebih baik dibandingkan dengan kematian atau maut itu. Sesungguhnya haruslah kita pahami bahwa pada masa kitab Pengkhotbah ini ditulis, ketika itu ajaran tentang kehidupan setelah kematian belum sejelas pada masa-masa perjanjian baru, sehingga mereka menganggap bahwa kematian itu sebagai akhir dari segala kehidupan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Seseorang disebut hidup juga dapat dinyatakan jika ia mempunyai pengharapan. Harapan akan sesuatu yang lebih baik, harapan menjalani hidup yang bermakna, harapan melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah Bapa sebelum menghadap tahta pengadilannya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Seseorang yang hidupnya berpengharapan tentu saja tidak akan pernah menjalani hidup yang berdiam diri. Pasti ia akan senantiasa berusaha untuk menyatakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sebaik-baiknya di dalam menjalani kehidupan ini. Pengkhotbah 9 ayat 10. Seiring dengan apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan yang ditulis dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berikut ini, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Harapan kita juga membuat suatu perbedaan, di mana ketika seseorang menghadapi tantangan di dalam hidup sehari-hari, selama seseorang masih punya harapan, maka ia akan sanggup menjalani kehidupan betapapun berat pergumulan dan tantangan yang dihadapi.
Dengan demikian firman Tuhan dari nas renungan kita hari ini mau menyampaikan pesan, jangan menyerah, jangan berputus asa. Meskipun hidup ini seolah-olah sia-sia, tidak berarti tidak ada harapan dalam hidup kita. Haruslah kita pahami dan mengerti betul bahwa hidup kita umat milik Tuhan ini adalah berkat atau anugerah yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita umat manusia miliknya. Sesungguhnya nilai kehidupan di dalam Kristus itu di atas jauh lebih tinggi daripada kematian kekal. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan di dalam menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita jadikan dan nikmati hidup ini lebih bermakna dan lebih berarti. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Roma 14 ayat 8 dan 9 ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami telah diajak untuk tidak merasakan adanya suatu pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus itu tidak ada alasan untuk tidak mempunyai pengharapan. Setiap pribadi kami yang sungguh-sungguh merasakan sebagai milik Tuhan Sang Pencipta Pemelihara hidup dan mati kami harus mempunyai harapan. Harapan untuk tidak hanya terbatas pada hidup di dunia ini, tetapi berpengharapan untuk kelak mempunyai kehidupan yang selama-lamanya di tempat yang kekal di surga. Untuk itu terimalah doa kami, harapan kami mau bersembah sujud memohonnya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu atas diri kami, karena kami bermohon dengan berserah diri dalam nama Tuhan Yesus. Amin.